Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, sudah jam 8.44. Karena hari ini kelasnya sampai jam 10 aja. Jadi tidak bisa nunggu teman-teman yang lain. Ini kelas A-nya sudah join belum? Ada yang dari kelas A? Sudah join? Sudah ya? Baru selesai ya kuliahnya, counseling-nya? Counseling kemarin. Oh, nggak jadi hari ini? Nggak jadi, Bu. Oh, oke, baik. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan membahas tentang komponen hasil dari penelitian yang sudah teman-teman lakukan ya, penelitian sederhana. Jadi silakan kameranya diaktifkan dulu. Baru 50 orang nggak apa-apa ya. Nah, sebelum kita mereview dari hasil survei yang sudah dikumpulkan oleh kelompok, saya akan menyampaikan materi. Jadi ini kan di recording, jadi saya pikir tidak apa-apa kalau ada yang terlambat, nanti bisa review ulang dari recordingnya ya. Saya akan share bagaimana cara menulis bagian hasil dari sebuah artikel penelitian ya, atau original artikel. Ingat, artikel penelitian itu nama lainnya adalah original artikel. Bentar ya. Ada nenek. Iya, nenek udah pulang. Ini dengar. Enggak. Ini dengar. Enggak. Layar saya terlihat? Lihat, Bu. Lihat ya, sebentar. Kita sudah bahas sampai bagian metode kalau tidak salah ya kemarin. Abstrak dan kata kunci kita lewat ya. Pendahuluan sudah kemarin. Revisinya sudah diperbaiki? Sudah diupload ya? Poin penting dalam pendahuluan sudah. Oke. Nah, sedikit mereview walaupun kemarin sudah dikasih template untuk bagian metode. Nah, metode ini kadang ada istilah penggunaannya adalah bahan dan cara. Tapi kan kalau bahan dan cara itu seperti kita mau bikin tutorial memasak ya. Ada bahan-bahannya, bumbu-bumbunya apa gitu kan. Jadi sekarang istilah yang paling sering dipakai adalah metode. Ya, metode penelitian. Metode penelitian ada apa saja di dalam komponennya? Ya, yang pertama adalah desain. Jadi kemarin sudah saya kasih template, desain kita adalah deskriptif ya, observasional deskriptif dengan desain studi cross seksional. Kemudian tempat dan waktunya adalah di sekolah masing-masing ya. Waktunya kita kemarin buat mulai bulan April ya, April, Mei, dan Juni. Lalu populasi dan sampelnya sudah disesuaikan, yaitu alumni atau siswa di sekolah mana atau mahasiswa FKM dengan jumlah berapa? Berjumlah 100 ya. Kalau ada yang lebih dari 100 tidak masalah. Kemudian teknik pengukuran datanya adalah dengan menyebutkan variabelnya. Ya, variabel apa saja yang dilihat, analisis datanya dengan uji univariat untuk melihat persentase gitu ya, atau proporsi. Sudah saya berikan template. Lalu gunakan kalimat pasif. Biasanya penelitian ini dilakukan di gitu ya. Jadi bukan peneliti melakukan penelitian di, bukan gitu, tapi lebih bahasanya adalah dilakukan. Kemudian data akan dianalisis gitu, biasanya kayak gitu. Nah,
Sekarang kita akan masuk ke dalam komponen hasil. Ya, setelah ini teman-teman akan menulis bagian hasil. Apa itu bagian hasil? Bagian hasil adalah bagian yang berisi data yang didapatkan oleh peneliti. Data yang didapatkan oleh peneliti ini sesuai dengan kuesioner yang sudah disebar. Ya, nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menyajikan hasil yang baik. Lalu uraikan hasil tanpa pembahasan. Jadi, apa bedanya hasil, apa bedanya pembahasan? Nah, di komponen hasil ini, kita sama sekali tidak perlu mengutip daftar pustaka. Oke, diingat ya, di dalam bagian hasil tidak perlu mengutip daftar pustaka sama sekali. Kalau dalam penelitian, pure yang kita sajikan dalam hasil adalah hasil survei kita. Jadi, tabel-tabel yang ada di Google Form, nanti kita akan rapikan, nanti kita akan masukkan ke dalam bagian hasil ini. Nah, setelah kita buat tabel atau kurva ataupun grafik ya, kita tuliskan dalam urutan yang logis. Misalnya, kita mau menyajikan urutannya dari jenis kelaminnya dulu, kemudian kelompok usianya, kemudian asal sekolahnya, lalu setelah ada karakteristik, terus kalau yang ngukur status gizi berat badannya berapa, tinggi badan berapa misalnya ya. Lalu di tabel berikutnya baru kita sajikan tentang variabel yang mau kita teliti berdasarkan judul. Ya, judulnya apa sih? Misalnya pola makan junk food atau gaya hidup sedentari atau kebiasaan membaca label makanan misalnya ya, atau obesitas ya kan, atau perilaku merokok sesuai sama judul masing-masing kelompok. Nah, bentuk dari bagian hasil ini bisa berupa teks, bisa berupa tabel, bisa berupa gambar ya. Tapi disarankan memang kombinasi antara teks dengan tabel atau teks dengan gambar. Jadi tidak full teks, tidak hanya tabel dan gambar saja. Kalau kita menyajikan tabel, tabel itu harus diceritakan ulang. Nah, bahasa menceritakan ulang itu namanya adalah interpretasi. Ya, interpretasi. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara menginterpretasi tabel. Kemudian jangan mengulang data dalam tabel. Jadi nanti saat sudah ada misalnya yang laki-lakinya ada 40 orang, yang perempuannya ada 60 orang yang mengisi kuesioner gitu ya. Nah, maka kita sebutkan bahwa paling banyak perempuan yang menjadi responden dalam studi ini sebesar berapa persen? Sebesar 60%. Dibandingkan laki-laki yang hanya 40% dari total responden dalam penelitian ini. Itu cara menginterpretasi. Jadi tidak perlu disebutin angkanya berapa, persentasenya berapa ya. Jangan mengulang data dalam tabel. Kemudian kalau memang ada hasil yang negatif, laporkan. Misalnya ternyata kebanyakan respondennya kamu adalah konsumen rokok gitu ya, banyak yang ini misalnya kita melihat perilaku merokok, ternyata mereka kebanyakan adalah perokok, 70%-nya adalah perokok misalnya. Nah itu kan hasilnya negatif ya, oh ternyata remaja sekarang itu banyak yang merokok, nggak apa-apa, harus dilaporkan. Jadi seorang peneliti itu ya, etikanya adalah harus menyampaikan hasil penelitiannya dengan sejujur-jujurnya. Jadi tidak boleh dimanipulasi datanya. Ya, datanya nggak bagus nih, saya nggak pengen misalnya hasilnya kayak gini. Terus kamu ganti, saya pengennya yang bagusnya aja yang besar. Saya pengennya yang tidak merokok, yang proporsinya besar, terus yang merokoknya dikit aja deh biar penelitian saya bagus. Kan ini kan teman-teman saya nggak mau buka aib teman-teman saya. Nah itu nggak boleh. Jadi gini, kita kan saat menyajikan data, kita nggak akan menuliskan ini namanya siapa, rumahnya di mana, orangnya yang mana, enggak. Ya, maka perlunya ada jaminan informed consent di awal. Penelitian ini data ini hanya dipergunakan untuk kepentingan penelitian saja. Itu kita menjamin kerahasiaan data teman-teman kita yang sudah mengisi Google Form kita, ya. Maka dalam bagian hasil nama itu tidak akan dimasukkan. Oke, jelas ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah cukup jelas? Oke. Nah, ada ketentuan untuk membuat tabel. Ya, tabel itu harus punya judul,
Ada yang tahu bentuk tabel kayak gimana? Tahu ya, kotak-kotak gitu ya. Nah, itu tabel. Nah, tabel harus ada judul di atasnya. Terus bentuk judulnya itu title case. Title case artinya setiap awal kata itu kapital, gitu ya. Saya ingatkan kembali. Kemudian di dalam setiap kolom itu ada subjudul. Misalnya nomor, nama variabel, jumlah, sama persentase. Itu namanya subjudul. Dan tabel berguna untuk menyederhanakan data supaya mudah dibaca, sehingga jangan membuat tabel menjadi orang semakin sulit membacanya. Ya, justru tidak mempermudah, malah mempersulit atau membuat lebih rumit. Kemudian ini ada ketentuan teman-teman. Dalam membuat artikel penelitian, itu biasanya dia ada batasan kata. Ada yang membatasi sampai 15 halaman atau 4.000 kata, ya. Ada yang membatasi jumlah minimalnya 1.500 atau 2.000 kata kalau tidak salah. Nah, karena dalam artikel penelitian itu ada batasan jumlah kata yang akan kita tulis, jadi nggak boleh terlalu banyak dan juga tidak boleh terlalu sedikit. Nah, ketentuan membuat tabel juga tidak boleh banyak, gitu. Jadi jangan sampai dalam penelitian kita yang kita sajikan atau yang kita tulis itu banyakkan tabel melulu. Karena kita malas nyari referensi, misalnya tabel, udahlah masukin tabel aja yang banyak biar kelihatan banyak artikelnya. Nah itu nggak boleh, karena ada ketentuan, apa ketentuannya? Yaitu satu tabel per 1.000 kata. Jadi kita hanya boleh menyajikan satu tabel per 1.000 kata. Kalau total kata-kata dalam artikel kita itu adalah 2.000, ya, total kata-kata dalam artikel kita ada 2.000, maka berapa jumlah tabel maksimal yang boleh kita tulis? Ayo, Gali. Berapa, Gali? Berapa jumlah tabel maksimal yang boleh kita tulis kalau total kata dalam artikel kita adalah 2.000 kata? Berapa tabel jadinya yang maksimal boleh ditulis? 1 per 1.000 kata. Kalau misalnya ada 2.000 kata, maka boleh memasukkan berapa tabel? Faiza? Berapa, Gali? Gali, berapa tadi? Saya nggak dengar, sorry. Bisa diulang? 2. Iya, betul. Kita hanya boleh menginput atau menuliskan 2 tabel saja. Nah, terus gimana, Bu, kalau misalnya data kita banyak? Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada trik untuk menjadikan semua informasi yang ada dalam kuesioner kita menjadi satu tabel yang komprehensif. Jadi isinya tabelnya rada panjang ke bawah gitu, nggak apa-apa. Isinya variabelnya banyak. Maka nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuat tabel, ya. Bagaimana cara membuat tabel yang isinya berbobot. Jadi nggak satu tabel, satu variabel. Ya, seperti itu. Kemudian, tunjukkan keberadaan tabel dalam teks. Nah, biasanya tabel itu diberi nomor. Jadi, selain dikasih judul, di atasnya juga dia diberi nomor, misalnya tabel 1, deskripsi, karakteristik, responden dalam penelitian ya. Terus tabel 2, gambaran perilaku merokok misalnya. Nah, jadi ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, dan seterusnya. Nah, ketika kita menginterpretasi, ingat di dalam bagian tabel itu harus diinterpretasi. Nah, ketika kita menginterpretasi, kita harus menunjukkan tabel yang mana yang dimaksud. Apakah tabel 1, apakah tabel 2 gitu ya. Terus cara bikin tabel, nah ini ada ketentuan internasionalnya. Saya yakin semuanya akan baru mengetahui ini gitu ya. Nah, tanpa garis vertikal, ternyata tabel yang benar itu nggak ada garis vertikalnya. Tahu nggak garis vertikal kayak gimana? Garis vertikal itu kayak gimana? Yang tegak apa yang mendatar? Tegak, Bu. Yang tegak, ya. Vertikal itu yang tegak. Kalau yang mendatar adalah garis horizontal. Nah, jadi
Jenis garis yang akan kita pakai dalam tabel hanya 3 garis horizontal saja. Nanti ada contoh bentuk tabel yang benar. Ya. Kemudian yang poin terakhir saya lewati karena ini masuk ke analisis lebih lanjut. Karena kita hanya deskriptif, jadi kita nggak akan masukin nilai P atau confident interval, nggak akan kita masukin. Nah, coba lihat. Beginilah bagaimana bentuk tabel yang benar. Kalau teman-teman lihat di sini, tabel ini cuma punya 3 garis. Yang pertama adalah garis batas atas tabel, ya, hanya 1 garis horizontal. Yang kedua adalah garis batas bawah tabel, ya. Yang ketiga adalah garis pemisah antara isi tabel dengan subjudul tabel, ya. Jadi ini hanya kita butuh 3 garis saja. Terus yang di tengah-tengahnya gimana, Bu? Nggak boleh ada garis sama sekali. Kalau teman-teman lihat ini, tidak ada garis horizontal. Tidak ada garis vertikal, ya. Tidak ada garis vertikal, yang ada hanya 3 garis horizontal. Nah, cara menulis tabel yang baik seperti ini. Dan ini terstandar internasional. Jadi, kalau kamu misalnya melihat jurnal-jurnal berbahasa Inggris atau berbahasa Perancis, berbahasa Belanda misalnya, ini kebanyakan tabelnya kayak gini. Dan jurnal Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi pun harus mengikuti format tabel yang baku seperti ini. Gitu ya. Jadi ini ilmu yang saya sampaikan adalah ilmu umum yang berlaku secara internasional gitu. Dimanapun kamu kuliah pasti diajarinnya kayak begini. Nah, kemudian di bawahnya baru ada isinya. Nah, ini namanya variabel, ya. Misalnya ini variabel usia, ini variabel jenis kelamin. Kemudian ini yang positif misalnya COVID, misalnya yang positif COVID berapa, yang negatif COVID berapa, kemudian jumlahnya berapa, dan prevalensinya berapa persen. Cuman kita tidak akan membuat tabel 2x2 seperti ini. Maksudnya nanti kita sederhana aja, cuman mau lihat yang berapa usia, kemudian yang jenis kelamin laki-laki berapa persen, yang perempuan berapa persen. Kayak gitu ya. Kemudian, nah ini adalah contoh format tabel yang salah. Coba saya mau tanya, ada Danang nggak? Danang ada nggak? Ada, Bu. Danang, menurut kamu ini kenapa salah tabelnya? Soalnya ada horizontalnya, Bu. Ada garis horizontalnya. Kemudian Iya, Bu. Tengahnya diisi, Bu. tengahnya diisi. Jadi seharusnya bagaimana, Danang? Harusnya hanya menggunakan vertikalnya saja, Bu, dan tengahnya dikosongkan. Kebalik kali ya. Harusnya Iya, hanya kebalik. menggunakan garis Ya, horizontal saja horizontal. ya. Garis yang mendatar, tidak ada garis vertikal. Gitu ya. Siap, Bu. Oke, thank you, Danang. Nah, kalau misalnya kayak gini, saya nanya siapa ya? Dinda Irli, Dinda. Nah, Dinda coba yang ada di layar kamu sekarang ini bentuk tabel atau bukan? Dinda, suara saya bisa terdengar? Speakernya silakan di unmute dulu. Bisa, iya. Menurut kamu ini bentuk tabel atau bukan? Bukan. Bukan, kenapa? Karena kalau bentuk tabel itu bentuk kayak tadi yang ada vertikalnya itu. Terus ada subjudulnya. Nah, ada pertama ada garis vertikal apa horizontal? Vertikal. Horizontal. Horizontal. Ya, vertikal tegak lurus kan? Kita kan pakainya horizontal, yang mendatar ya. Garis mendatar ini berarti bukan tabel gitu ya. Thank you, Dinda. Nah, sekarang saya mau menyampaikan etika penulisan bilangan. Ini agak jelimet dikit, tapi tolong diperhatikan ya. Jadi, saat ini kita di bagian nulis ilmiah. Saat nulis, saya dapat materi ini pelatihan 1 minggu. 1 minggu pelatihan dari profesornya langsung ya untuk bagaimana cara menulis ilmiah. Jadi ini juga berlaku secara internasional ya. Saat kita menginterpretasikan tabel, kita pasti akan sedikitnya mengulang angka, ya kan? Atau nanti di bagian pembahasan juga kita menyebutkan angka. Ternyata ada tata cara penulisan bilangan. Nah,
Yang pertama, kalau misalnya kita mau menulis hanya 1 digit, ya, kemudian tidak diikuti satuan metrik. Satuan metrik itu adalah unit atau satuan yang suka kita pelajari dalam matematika. Misalnya, tinggi badannya 170 cm. Nah, sentimeter adalah satuan metrik, ya. Kemudian, kalau kita mau menulis tanpa ada satuan metrik, itu harus menulis angka atau bilangan tersebut dengan huruf. Kalau dia hanya 1 digit. Contohnya, sebanyak 2 pasien. Pasien ini bukan satuan metrik, ya kan? Pasien bukan satuan metrik, maka angka pasiennya ada berapa? Hanya ada 2. 2 itu kan cuma 1 digit ya, kurang dari 10 ya. Nah, maka tidak boleh menulis angka 2 pakai angka atau pakai bilangan, tidak boleh, tapi harus ditulis dengan huruf. Gitu ya. Oke, sampai sini paham? Paham ya. Oke, yang kedua adalah kalau dia angkanya 1 digit, kemudian ada satuan metriknya, ya sentimeter, kilogram, misalnya, kemudian apalagi ya, tensi misalnya mmHg, misalnya tensinya ya. Nah, itu kan ada satuan metriknya semua. Boleh ditulis dengan angka. Ya, contohnya dosis diazepam 8 mg. Nah, miligram ini adalah satuan metrik. Maka menulis angkanya boleh langsung pakai angka, tidak usah ditulis dengan huruf. Gitu. Oke, paham ya? Dan selanjutnya, kalau dia 2 digit atau lebih, baik itu diikuti oleh satuan metrik ataupun tidak, itu langsung tulis pakai angka saja. Artinya 10 ke atas, ya. Kalau digitnya 10 ke atas, nah, sebanyak 15 responden berjenis kelamin laki-laki. Nah, 15-nya kita tulis pakai angka, tidak usah dieja atau didikte LIMABELAS, tidak usah seperti itu. Oke, baik itu punya satuan metrik ataupun tidak. Nah, yang terakhir adalah kalau angka yang mau kita sebutkan itu di awal kalimat. Ya. Jadi awal kalimat tidak boleh didahului oleh angka bulat. Tapi angka yang mau kita tulis harus dituliskan dalam huruf. Jadi di sini contohnya 40 orang terserang diare. Maka 40-nya ini harus dieja pakai huruf 40, bukan angka 4 dan angka 0. Gitu ya. Ini kalau di awal kalimat. Oke, jelas? Jelas ya? Masih ada lagi. Nih, kalau kita menulis angka lebih dari 3 digit. Nih, teman-teman. Angka 4 digit berarti ribuan ya. Kan kalau 1000 1 0 0 0, nolnya 3 ya. Jadi angka 4 digit itu ribuan. Nah, angka 4 digit ditulis bersama 4 digit, tidak dipisah. Jadi dari 5.680 pasien terdapat 1.256 balita. Nah, kalau kamu lihat angka-angka 5.680 dan 1.256 tidak dipisah pakai titik atau pakai spasi. Karena dia hanya 4 digit. Tapi kalau angka 4 digit ditulis bersama dengan 5 digit atau lebih, pisahkan tiap 3 digit dari belakang. Misalnya ribuannya ada bentuk puluhan ribu. Jadi contohnya dari 15.000 pasien, 15.680 pasien terdapat 1.256 balita. Nah, ini silahkan dipisah. Pisahnya boleh pakai spasi atau kalau bilangannya berbahasa Indonesia, biasanya kita pisah pakai titik ya. 15.680, 1.256. Tapi yang perlu diperhatikan, ketika kita menulis ke dalam bahasa Inggris, titik dalam bahasa Inggris diartikan sebagai desimal, ya kan? Maka ribuan dalam bahasa Inggris, pemisahan antar 3 digit itu biasanya dipisahkan dengan koma. Maka untuk cari amannya,
pemisahan itu lebih baik pakai spasi. Gitu. Jelas ya? Bukan berarti tidak boleh. Selama artikel kita berbahasa Indonesia, itu boleh saja pakai titik gitu. Tapi kalau misalnya udah dibaca oleh orang barat gitu, itu akan dibaca seperti angka desimal, bukan angka ribuan. Nah, kemudian angka 5 digit atau lebih ditulis pisahkan 3 digit dari belakang. Ya. Jadi ini sama dengan yang atas. Intinya kalau lebih dari 5 digit, lebih dari 4 digit itu dipisah. Ya, kalau ini 4 digit berdempetan, ini lebih dari 4 digit dipisah setiap 3 digitnya. Tadi sama kayak ketentuan yang di atas, boleh pakai titik, boleh pakai koma. Kalau bahasa Inggris boleh pakai spasi. Kemudian kalau kita menulis tahun tidak dipisah, ini sepertinya sudah paham semua ya. Nulis tahun tidak boleh dipisah. Oke, sudah paham yang ini? Nulis angka-angka? Sudah? Ya, Bu. Oke. Kemudian cara menuliskan bilangan tingkat. Nah, sekarang ada tata cara menulis tingkatan. Jika ditulis dengan kata digabung, jika ditulis dengan kata, ya, maka digabung. Jadi keempat itu keempat ditempel semua, bukan ke spasi 4. Ini yang salah, ya. Jadi keempat. Kedua, ketiga, nempel semua, digabung, tanpa spasi. Kalau kita nulisnya dengan angka Arab itu 1, 2, 3 yang kita pelajari sekarang, ya. Saya nggak paham juga kenapa disebutnya angka Arab ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini masuk yang ada di kolom chat, itu masuknya adalah angka Arab. Nah, kalau angka Arab, kemudian ada urutan atau tingkatan, itu pakai spasi, pakai dash. Ya, dash itu apa ya? Strip ya, pakai strip. Keempat. Oke. Tapi kalau tingkatannya pakai angka Romawi, maka tidak perlu pakai tanda penghubung atau pakai imbuhan ke. Tidak usah. Jadi langsung aja keempat. Jadi baca gini, bacanya keempat. Kayaknya di bahasa Indonesia harusnya sudah diajarkan. Ada contoh nggak nih? Contohnya kayak gini. Ya, contohnya kayak gini. Penulisan kata bilangan tingkat, Paku Buwono ke-10. Bacanya gitu ya. Ini tanda X di sini adalah angka Romawi. Tapi kalau mau kita tulis pakai angka Arab biasa, maka harus ada imbuhan ke dan strip. Paku Buwono ke-10. Terus kalau tingkat 1, tingkat pertama atau tingkat ke-1 pakai angka Romawi langsung saja. Tapi kalau misalnya pakai angka Arab, pakai imbuhan ke. Nah, kalau misalnya kita mau buat menjadi kata-kata, maka ini menjadi Paku Buwono bukan yang nyambung ya? Paku Buwono ke-10. Oke. Jadi bukan ke-10. Bukan kayak gini ya. Nah, yang ini salah nih. Yang ini salah. Ini saya merahkan. Ini salah ya. Kata-kata ke-10 ini salah. Yang benar adalah Paku Buwono ke-10. Nah, terus tingkat 1 ini disebutnya adalah tingkat ke-1 atau tingkat pertama. Ya, ke-1-nya lihat tanpa spasi. Ya, tolong diingat-ingat saat menulis nanti. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita menulis kata bilangan yang mendapat akhiran itu seperti ini. Tahun 80-an. Maka 80 ada imbuhan an di belakangnya, harus dipakai tanda sambung ya, pakai strip atau dash gitu. Ini lama-lama banyak yang off kameranya. Kemudian atau ditulis dengan kata tahun 80-an. 8 spasi puluhan ya, puluhannya disambung. Itu cara menulis bilangan yang mendapatkan akhiran. Oke, ada yang mau ditanyain dulu sampai sini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan.
Lanjut ya. Oke, penulisan lambang bilangan. Nah, sekarang kalau ada lambang-lambang bilangan yang kemudian mau kamu interpretasikan atau narasikan di awal kalimat. Ingat, kalau di awal kalimat nggak boleh angka-angka semua kayak gini ya. Nah, kalau 12, 2 spasi belas. Seperempat ini nempel semua ya. Seperempat ini nempel semua tanpa ada spasi, digabung. Kalau 3/8, tiganya dipisah dengan spasi dengan kata-kata perdelapannya. Lalu kalau 1,2, kalau mau di Indonesia kan bukan 1,2, bukan, tetapi 1/2/10 atau 12/10 ya. Karena kalau 1,2 matematikanya kalau dibuat pecahan gimana? Ini kan desimal nih. Kalau kita buat pecahan kan jadi berapa? Jadi 12/10 kan? Ya, Iya, Bu. seperti itu. Cara menulisnya kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya cara menulis angka yang menunjukkan bilangan bulat yang besar. Ini contoh di penjumlahan uang atau jumlah penduduk. Misalnya ada sampai jutaan. Nah, itu boleh disingkat dengan gabungan menggunakan angka dan huruf. Ya, contohnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Nah, kata-kata 250 juta, karena juta itu nolnya banyak, ada 6, terus kita mau menyederhanakan, itu boleh pakai kata-kata juta saja. Jadi 250-nya ini tetap pakai angka, kemudian jutanya kita tuliskan dengan huruf. Ini boleh, ya, gitu. Tapi ada catatan, kecuali di dalam dokumen resmi. Kalau di dalam dokumen resmi tidak boleh. Misalnya dokumen resmi seperti apa sih? Akte ya, terus surat perjanjian yang bermaterai. Nah, itu kan dokumen resmi. Itu tidak boleh disingkat. Ya, kemudian angka dan huruf melambangkan bilangan, penulisannya harus tepat. Nah, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75. Nah, kalau di Indonesia kan, kalau kamu pernah nulis belangko di bank ya, belangko di bank perlu pakai Indonesianya juga kan, selain menulis angka atau bikin kwitansi, itu tulisannya kayak gimana? 999 dan 75/100 rupiah. Ini cara menulisnya. Ternyata kalau pakai desimal rada ribet ya, nggak boleh pakai koma 75. Yang bakunya seperti itu. Kemudian, ketepatan numerik tidak terlalu rinci. Nah, kalau angka yang kita sajikan desimalnya itu lebih dari 3 digit atau lebih dari 2 digit, itu lebih baik disederhanakan menjadi 2 digit saja setelah koma, ya. Karena apa? Semakin panjang kayak 22/7 dalam rumus matematika itu kalau dibikin pi berapa? 3,14 kan? Pi-nya 3,14. Padahal di belakangnya panjang sekali kan. Nah, desimal yang panjang di belakang itu tidak menambah informasi, hanya menambah rumit, maka lebih baik disederhanakan. Pembulatan ya, jadi dibulatkan. Biasanya kita pakai 2 desimal atau 2 digit setelah koma. Kemudian sulit dibaca gitu ya. Jadi harusnya dibulatkan saja. Ini min standar deviasi kalau di biostat udah belajar. Nah, harus diperhatikan ketepatan data asli. Ya, data aslinya berapa. Kalau min butuh 1 desimal aja cukup. Cuman saya kasih tahu biasanya kita pakai 2 desimal. Tapi nanti kalau ada angka p-value itu biasanya dia 3 digit atau 4 digit setelah koma, itu harus ditulis semua gitu. Itu beda ya. Ini saya nggak perlukan jelaskan detail. Ini nggak usah karena kita nggak akan bahas ininya. Kemudian persentase. Ini yang perlu disajikan. Persentase disarankan menggunakan 1 desimal, 15,6%, 70,3%. Ya, di belakangnya nggak usah tulis lagi. Nah, ini bisa ditulis persentase kalau subjeknya lebih dari 100. Ya, lebih dari 100 atau 100 udah bisa ditulis persentase. Nah, masih reasonable gitu, masih bisa diterima kalau
subjeknya lebih dari 40. Nah, kalau subjeknya tidak terlalu besar, nggak boleh didesimalkan. Terus kalau subjeknya kecil, kita nggak boleh sajikan pakai persentase. Jadi hanya jumlah ininya saja. Oke. Hanya jumlah angkanya saja, jumlah respondennya, nggak boleh dipersenin gitu ya. Contohnya, yang pasiennya cuma ada 2 nih, ya. Terus yang meninggal 1, yang hidup 1. Maka interpretasinya adalah 1 dari 2 pasien meninggal. Ini kan cuma ada 2 sampelnya. Nggak boleh ditulis 50% pasien meninggal. Kan jadinya kayak banyak ya, gitu. Itu namanya overestimasi, ya. Jadi penyajian persentase itu juga perlu diperhatikan. Kalau sampelnya cuma sedikit sekali, ya sebutkan aja angkanya berapa. Nggak usah dituliskan dalam persentase. Begitu teman-teman. Nah, pembahasan nanti kita lanjut di materi minggu depan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung praktikan dari hasil Google Form yang sudah di-share ke saya. Saya sambil buka dulu. Silahkan yang mau bertanya, saya lagi buka akses Google Form-nya dulu. Bu, mau nanya, Bu. Ini ketentuan-ketentuan ini ada di PUEBI kan ya? Apa sebagian nggak ada? Di PUEBI silahkan dicek ya. Kalau materi, jadi yang saya sampaikan ini spesifik yang biasanya disajikan dalam bagian hasil di sebuah artikel ilmiah. Gitu. Sebenarnya bakunya sih mengacu ke sana juga. Nanti silakan saja dicocokkan, gitu ya. Materi yang ini juga tetap saya sudah upload kalau tidak salah di folder Google Drive di materi dalam bentuk PDF, silakan dibaca. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Raisal ya? Iya, Bu. Oke, ya. makasih. Sebentar, saya buka dulu. Saya buka sesuai dengan ini ya. Nah ya, sudah banyak sekali. Sesuai dengan urutan yang pertama nge-share ke saya ya. Ini Fitri yang pertama kali nge-share. Fitri, kelas A atau kelas B? Kelompok berapa? Fitri Anggra ini ada? Ada, Bu. Kelas A, kelompok 11. Kelas A, kelompok 11. Oke. Saya buka. Gambaran gangguan menstruasi dan faktor risikonya pada remaja putri. Oke. Ada 111 respondennya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Lebih ya. Lebih dari 100, bagus. Semuanya bersedia. Nah, teman-teman, ini dari hasil bagian responses ini, kita akan sedikit olah. Nanti saya akan ajarkan. Semoga waktunya cukup. Saya agak besarkan supaya kelihatan ya. Di layar masing-masing. Kalau yang pakai HP itu agak kecil kan tampilannya. Untuk nama tidak akan kita pakai dalam penyajian data di bagian hasil. Jadi kita lewati saja ya. Nah, kemudian tanggal lahir ini kan sangat variatif. Yang akan kita pakai, oh umur kemarin jawaban terbuka ya? Iya, Bu, dibuat jawaban terbuka. Oh, tidak dikategorikan ya umur. Ini ada yang berapa nih? 17. Oh, ada kata tahun. Oh, oke. Nanti saya ajarkan cara merapikannya. Ini juga nama SMA-nya nggak dibikin pilihan ya. Oh, saya pikir jawaban tertutup. Coba saya cek dulu kuesionernya. Oh iya, benar. Sama kota tempat tinggal, nggak apa-apa deh. Bikin summary ya. Nah, berarti nanti Fitri sama temennya satu lagi siapa, Fit? Marcelita, Bu. Sama Marcelita ada perlu usaha untuk mengkategorikan ini dulu nih ya, umur sama asal SMA supaya lebih rapi. Kalau nggak salah sih saya sempat berpesan tolong pertanyaannya dibikin pilihan ganda aja supaya nanti nggak usah di analisis atau diolah lebih repot. Nah, ini kayak gini, ini sudah kelihatan ya bahwa kebanyakan jarak antar tiap menstruasinya itu adalah 20 sampai 28 hari. Ini kan normal berarti ya. Tapi
Ada juga yang menjawab kurang dari 20 hari, ada yang menjawab lebih dari 29 hari gitu. Berarti ini proporsinya besar juga, sekitar 38%-an yang siklusnya tidak normal. Kemudian durasi haidnya juga banyak yang normal ya, 5-7 hari, tapi ada yang lebih singkat dan juga 15%-nya yang lebih panjang. Ini usia mulai haid 12 sampai 15, ada yang kurang dari 12 dan lebih dari 15. Nah, sikap berapa lama ini bukan sikap kali ya, perilaku ya. Olahraga ringan. Nah, ini kan ini tabel-tabel ini teman-teman sebenarnya sih saya pengennya disajikan langsung, tapi kalau dalam PowerPoint, nah ada perbedaan penyajian dalam PowerPoint sama dalam artikel ilmiah. Karena saya mau pakai kita akan bikin pakai artikel ilmiah, saya share screen aja. Nah, sebentar. Jadi perlu dibikin tabel. Saya akan ajarkan cara membuat tabelnya. Sebenarnya ini bisa dikopas ya. Di copy paste. Kalau kamu bikin PPT, presentasi, disuruh presentasi. PPT itu sajiannya harus eye catching, enak dilihat, mudah ditangkap, maka disarankan pakai banyak gambar. Nah, kayak gini, ada, tidak ada, sama tidak tahu. Ini ada pilihan copy chart, kelihatan ya. Diklik aja copy chartnya, sudah tercopy, kemudian dipaste di dalam Microsoft Word. Tuh, nih, ini cara sangat cepat untuk menyajikan data. Plus pertanyaan-pertanyaannya sama jumlah respondennya ini kelihatan. Tapi karena tadi ada batasan hanya maksimal 1 tabel atau 1 gambar per 1000 kata, maka kita akan berupaya membuat tabel. Nah, gimana Bu? Dari gini kita tabelkan. Nah, caranya adalah kita klik ininya spreadsheet, ya, create spreadsheet, terus di-create saja. Nah, dia akan terbuka spreadsheet-nya. Spreadsheet itu Excel, ya teman-teman. Spreadsheet itu Excel. Nah, kemudian ini kan masih di Google Drive-nya ya. Kita boleh download supaya bisa diedit berdasarkan Nah, ini udah ke-download, kita buka di Excel. Bentuknya akan seperti ini. Kalau yang misalnya jawabannya SMA Al-Hasra aja semuanya, itu enak. Nah, jadi ini kita sudah punya, ya, kita sudah punya Excel-nya, kita simpan dulu. Karena supaya tidak pusing melihat ini banyak banget tabel, ya, teman-teman bisa berpadu atau berpedoman pada hasil responses yang ada di sini, khusus untuk jawaban yang sudah terkategori dengan rapih dulu. Kayak gini nih, ya, kayak gini. Kalau kamu arahkan kursor kamu ke sini, ini kan kelihatan nih, ada berapa jarak antar tiap menstruasi, ada yang 62%, 62% itu berapa orang sih? Ada 69 orang, ya. Ya kan? Nah, jadi kita tinggal buatkan saja tabelnya. Ini tadi contoh ya. Kita buatkan tabelnya. Cara membuat tabel seperti apa? Nah, saya akan ajarkan. Mungkin nanti template-nya bisa dipakai sama teman-teman supaya nggak terlalu repot bikinnya ya. Pokoknya kalau semester-semester awal tidak dilepas begitu saja. Justru saya ingin menanamkan kalian terpapar dengan hal-hal ilmiah seperti ini sejak dini supaya nanti saat sudah semester lanjut itu sudah ahli, ya, sudah terbiasa menulis ilmiah. Nah, di sebelah kiri adalah hasil dari survei, sebelah kanan kita akan membuat tabel. Misalnya tabel 1 ya, tabel 1 kita kasih titik, kemudian gambaran, siklus, haid, responden, gitu ya. Gini. Nah, kemudian kita insert table, biasanya tidak usah pakai penomoran, variabel, kemudian
segini dulu kali ya. Segini dulu deh. Nah, ini variabel. Kemudian ini N. Nah, N-nya itu N-nya harus kecil. Kalau N itu adalah jumlah sampel. Yang N yang lainnya adalah proporsi. Kemudian kita total. Ya, kita total. Nah, di sini kita masukkan jarak antar haid ya. Jarak antar haid. Nah, jarak antar haid atau di sini kita bisa tambahkan dulu. Oh, ini masih ada nih. Kita geser aja. Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Di sini adalah kategori. Ya. Ada variabel, kita kategori. Jarak antar haid kita tuliskan di sini kategorinya adalah kurang dari 20 hari, 20 sampai 28 hari, dan 29 sampai 35 hari. Ya, kemudian N-nya berapa? Ada berapa orang yang kurang dari 20 hari? Yang warnanya biru ada 15, kelihatan ya? 15 persentasenya adalah 13,5%. Maka di sini kita tulis 15, ini adalah 13,5%. Nah, persennya nggak usah ditulis lagi karena sudah ada di sini. Oke, jadi kita bisa nulisnya begini pakai angka atau kita bisa tulis pakai tulisan persentase. Gitu. Ya, kayak gini doang nggak apa-apa. Kayak gini doang nggak apa-apa. Terus 20 sampai 28 itu ada berapa? Ada 69. Ada 69 orang. Persentasenya adalah 62,2%. Jadi kita penyajiannya sesuai dengan pilihan kita ya. Sesuai dengan pilihan kita. Kemudian atau ini kayaknya nggak usah deh. Ya. Kita tulis ini N sama dengan 111. Nah. Kemudian yang 29 sampai 35 itu ada 27 orang. Cara lihatnya gimana? Digeser sini 27, ini 24,3. 24,3%. Nah, lalu kita kasih jeda, misalnya saya mau ngasih jeda 1 spasi. Ya, buat variabel yang baru, durasi menstruasi. Jadi pakai bahasa yang lebih singkat, durasi menstruasi. Nah, durasi menstruasi di sini 5. Bentar. Nek. Sama nenek sana, sama nenek. Sama nenek sana. Nah, 3 sampai 5 hari. Ini 5 sampai 7 hari. Kemudian enggak pakai, tadi kan udah bilang nenek Eti. Lebih dari 7 hari. Nah, yang 3 sampai 5 hari berapa? 14 orang, kemudian berapa persen? 12,6%, kemudian yang ini 17 orang, yang ini dulu ya, yang 5 sampai 7 hari ya, 80 orang. Gini cara memindahkan ke tabel ya, 72,1%, kemudian ini lebih dari 7 hari adalah 17 orang, totalnya persentasenya adalah 15,3%. Nah, saya contohkan ini dulu. Ini kemudian kita besarkan dulu ya, supaya gampang. Oke. Nah, biasanya tabel itu ukurannya Times New Roman 10, spasinya 1. Jadi nggak terlalu memakan tempat di artikel ilmiah. Kemudian Bu, ini garisnya gimana? Masih banyak yang pakai garis vertikal, lalu di tengahnya juga ada garis horizontal. Kita pakai desain dari tabelnya,
Kemudian kita pilihnya yang ini. Kita pilihnya yang bawah mana ya? Nih, kita pilihnya yang ini ya, list tabel. Tinggal diganti saja shading-nya, nggak usah pakai shading. Nah, kelihatan? Ini sudah lumayan rapi, tinggal kita geser-geser saja supaya tidak terlalu lebar. Oke, mungkin untuk jenis kita, nah jangan lupa tabel posisinya di center, di tengah ya. Kok begini. Ditengahkan dulu tabelnya. Judulnya juga di tengah. Oke. Mungkin bagian variabelnya bisa agak panjang, nggak apa-apa. Nah, kayak gini. Nah, ini sudah jadi tabel 1. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Cara bikin tabel. Jadi teman-teman nggak usah nganalisis ulang gitu. Makanya kalau seingat saya sih saya sudah bilang, usahakan bikin pertanyaan tertutup ya, atau pilihan ganda. Supaya kamu nggak ngerapihin Excel-nya lagi gitu. Supaya nggak ngerapin Excel-nya lagi. Kelihatan? Sudah? Ada yang mau ditanyain cara bikinnya? Jelas ya? Nah, sekarang saya mau mengajarkan cara interpretasi. Ya. Banyak cara untuk menulis interpretasi. Misalnya gini, berdasarkan tabel 1, ya. Berdasarkan tabel 1, ya, responden yang memiliki jarak antar haid. Nah, kamu walaupun ini urutannya kurang dari 20 hari, lalu 20-28 hari sama ini, cara menginterpretasikan adalah lihat dari yang paling tinggi dulu dari 3 ini. Ya, berapa persen sih yang paling banyak? Yaitu adalah siklus ya. Nah, berdasarkan tabel 1, mayoritas responden memiliki jarak antar haid selama 20 sampai 28 hari setiap bulannya ya, yaitu 62,2%. Nah, sedangkan terdapat 24,3% berjarak 29 sampai 35 hari dan 13,5% berjarak kurang dari 20 hari setiap bulannya. Gitu. Dah, selesai. Ini baru satu variabel. Nah, kan ini kita perlu interpretasikan dalam satu paragraf. Kalau satu paragrafnya itu masih berjumlah 2 kalimat seperti ini, maka boleh kamu gabungkan untuk interpretasi variabel yang berikutnya, kamu tulis di paragraf yang sama. Ya, digabungkan dalam satu paragraf. Kemudian, menurut durasi menstruasi yang dialami oleh responden, paling banyak memiliki durasi 5-7 hari, yaitu 72,1% dari responden. Nah, kemudian tertinggi kedua adalah mereka yang berdurasi yang lama menstruasinya. Boleh kita gunakan pilihan kata-kata yang tidak monoton gitu ya. Yang lama menstruasinya paling tinggi kedua apa? Lebih dari 7 hari. Nah, boleh dikurungkan 15,3% dan sisanya berdurasi 3-5 hari. Nah, sebanyak 12,6%. Titik.
Nah, ini sudah 4 kalimat, sehingga cukup dibikin 1 paragraf. Seperti itu. Nah, kalau variabelnya banyak gimana, Bu? Variabelnya banyak, kamu cukup bikin 1 tabel saja. Ya, 1 tabel saja. Itu cara membuat tabel dari dari Google Form yang sudah rapih. Nah, kemudian, Bu, saya punya PR karena ternyata ini adalah jawaban terbuka, ya. Kota tempat tinggal, asal SMA, sama umur. Sama itu. Tanggal lahir nggak apa-apa, nggak usah disajikan. Terus gimana caranya? Mau tidak mau, kita rapikan dulu Excel-nya, teman-teman. Ya, caranya adalah, tadi mana nih? Nah, umur 9 tahun, tahun depan 20. Penting banget ya. Ini, jadi kita maunya angka doang nih. Kita maunya angka doang, maka kita rapikan ini yang 19, TH-nya dibuang. Terus yang 19 tahun, ini kan sampelnya cuma 100, jadi nggak terlalu banyak kamu ngedit Excel-nya. 19, kemudian 18 tahun, tahunnya dibuang. Kemudian yang 19 tahun lagi dibuang, yang 18 tahun, kemudian nih dirapikan kayak gini teman-teman, ya. Terus kita rapikan kayak gini karena sudah terlanjur pertanyaan kita adalah jawaban terbuka kan, jadinya bikin persentasenya rada susah. Gimana caranya? Nah, maka kayak gini saja. Nah, seperti ini kita rapikan dulu sampai kita rapikan sampai bawah. Nah, sudah rapi ya. Sudah rapi, terus gimana cara menghitungnya? Oh, ketinggalan, sorry. Ini ada yang ketinggalan. Tadi saya belum ya sampai atas. Kalau ada yang mau tanya sambil saya jelasin, silakan dinyalakan saja speakernya. Jangan sampai nanti saat bikin kok bingung gitu. Nah, ini sudah. Nah, terus caranya gimana? Saya nggak mau ngajarin yang rumit-rumit ya, saya ajarin cara manual. Tapi kalau emang kamu bisa ngolah data di Excel, nggak masalah. Ini saya ajarin yang sederhana aja. Kita filter dulu ya. Kita filter dulu saja. Nah, yang kelompok umurnya, jadi cara filter tadi gini ya, ininya, judul atasnya ini, kita klik, terus di sini ada sort dan filter, terus di filter, pilih filter, jadi hilang filternya. Filter ya, gitu. Nah, kita mau sortir umur doang. Kita mau lihat, nah kita mau sort smallest to largest saja. Kita mau lihat umur yang paling muda sama yang paling tua. Nah, ini kan berurutan nih. Nah, terus mau nggak mau nih, kamu bikin manual nih. Nah, ini tabelnya tolong dipisah ya. Ini kan tabel gambaran siklus haid. Terus misalnya kita mau bikin ini tabel 1 deh, ini tabel 2. Ini tabel 2 ya. Tabel 1 kita mau bikin gambaran karakteristik responden. Nah, kalau karakteristik itu usia, jenis kelamin, asal sekolah, domisili, kota tempat tinggal, itu karakteristik. Ya, namanya karakteristik. Misalnya, ini N-nya 111. Perlu dituliskan ya, N-nya berapa. Nah, kita copy aja supaya nggak bikin tabelnya 2 kali. Tinggal diganti aja ini nanti. Kita hapus dulu. Salah. Kita hapus, clear, mana clear? Oh, nggak ada clearnya. Nah, kita delete aja. Nah, terus umur. Nah, variabelnya umur, kategorinya berapa tahun, tinggal kita tulis ulang dari hasil yang sudah kita rapikan di Excel. Caranya gimana, Bu? Caranya begini. Coba. Jadi kalau mau tanya boleh ya, jangan bingung-bingung nanti kerjainnya jadinya salah.
atau nggak bisa. Nah, umur kan udah kita urutin nih dari yang termuda. Maka di sini kita tulis 17 tahun. Nah, yang 17 tahun ada berapa orang? Kita tulis angkanya dulu aja. Caranya kita blok aja nih teman-teman. Yang 17 ada berapa? Nah, akan dibantu sama Excel yang di blok sama kita ada 5. Count sama dengan 5. Kelihatan nggak di pojok bawah nih? Dijawab ya, kalau ngelihat ya. Ya, kelihatan ya. Count 5, berarti N-nya 5. N-nya 5. Oke, terus yang 18 tahun kita blok aja yang 18 tahun. Sampai mana batasnya? Wah, kayaknya banyak nih. Sampai sini ya, sampai sini. Nih supaya kamu nggak ngitung ulang nih. Nah, kita blok sampai bawah sini yang 18 tahun ada berapa? Ada 54. Count 54. Maka kita tulis di sini kategori kedua adalah 18 tahun. Ada berapa? Ada 54 orang. Terus sekarang yang 19 tahun. Nih, 19 tahun. Kita scroll ke bawah. Kita hitung. Ada berapa? Ada 46 orang. Ya. 19 tahun. Ada 46 orang. Kemudian yang 20 tahun ada 5 orang. Ya, 20 tahun ada 5 orang. Dan yang 21 tahun ada 1 orang. Ya, ini 21 tahun ada 1 orang. Nah, sekarang PR-nya kita tinggal bikin persentase. Ya, kita tinggal bikin persentase. Sebenarnya kalau kamu nggak mau ngitung pakai kalkulator, di Excel pun bisa ya. Kita masukin dulu nih angkanya. Angkanya aja. Nah, ini cara bikin persentase itu adalah ini dibagi berapa? 111 ya. Disam dulu. Sorry. Oke, saya salah. Disam dulu. Pakai rumus ya. Tapi kalau mau ngitung manual pakai kalkulator nggak apa-apa, silakan. Nah, ini udah dipersenin pakai rumus. Kalau saya nggak mau ribet gitu, jadi pakai ini aja. Tinggal kita bulatkan saja desimalnya, cukup 1 desimal. Nah, ini ya, 4,5 sampai 0,9, lalu kita copy, lalu kita paste di sini dalam kolom persentasenya. Pastenya adalah keep text only. Salah. Diblok dulu semuanya sampai bawah. Ini keep text only. Nah, tinggal dirapikan saja karena ini dia komanya pakai titik. Kita benerin pakai koma karena tulisan kita adalah berbahasa Indonesia. Jangan lupa, desimal dalam bahasa Indonesia itu pakai koma. Kalau pakai titik itu berbahasa Inggris. Nah, ini kan fontnya gede ya. Tinggal dirapiin aja. Ini Times New Roman. Kalau mau tanya silakan ya. Jangan sampai kebingungan sendiri, nanti nggak bisa bikinnya. Nah, kayak gini teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya, jelas nggak penjelasan saya? Sudah bisa dipahami caranya gimana merapikan pertanyaan yang terbuka? Jadi saya nggak akan ngajarin pakai aplikasi yang rumit karena teman-teman kan masih semester 2, jadi kita akan belajar analisis sederhana saja pakai persentase gitu ya, dan langsung dikategorikan aja kayak gini. Jadi nanti diceritakan nih, ya variabel umur, kamu interpretasikan di sini. Nah, ini kita akan hanya bikin 2 tabel saja. Jadi jangan kebanyakan tabel ya. Kalau misalnya jumlah katanya cuma 2000, maka tabelnya hanya 2 tabel saja. Jadi sajikan, terus silahkan diinterpretasikan. Nah, interpretasi kita pakai Times New Roman, terus fontnya 12 ya biasanya. Fontnya 12. Fontnya 12. Kayak gini. Nah, spasinya 1,5, nantilah dirapiinnya nanti kalau kamu udah selesai interpretasi baru dirapiin. Kayak gini ya. Jangan lupa rata kanan kirinya. Nah, kayak gini. Tuh. Kita tulis ini bagian hasil. Nah, bagian hasil kita bold. Times New Roman 12.
Oke, gini, ini caranya. Jadi nanti di bawahnya setelah umur variabel apa lagi sih punyanya si itu tadi? Sebelum umur itu kan tadi ada tanggal lahir nggak usah ya. Ini kan perempuan semua ya, karena semuanya mens. Nah, sama asal SMA. Ini kan sebenarnya cuma 2 SMA nih, ya nggak sih? Cuman ada yang nulisnya nggak rapi. Ada SMA Al-Hasra, ada SMA Singaparna. Nah, kamu tinggal ini aja. Mau diseragamin, silakan diseragamin aja. Tulisannya SMA Al-Hasra kayak gimana, SMA Singaparna kayak gimana. Karena kalau kayak gini, nah ada dia cuma nulis Al-Hasranya doang. Terus ada yang nulis Singaparna, SMA 1 Singaparna, ada yang nulisnya cuman SMA N Singaparna gitu. Nah, ini kan nggak seragam nih. Punya teman-teman terus juga ada yang nulis pakai nama lain SMA apa tadi singkatan ya? Semap apa? Nah, Semanespa. Nah, Semanespa itu apaan? Seman Singaparna ya. Nah, ini perlu kamu rapikan. Rapikannya kamu seragamkan aja misalnya kalau Al-Hasra semua ya udah kamu copy cantik mau kemana sih Al-Hasra SMA Al-Hasra dibikin Al-Hasra semua supaya nanti saat kamu filter urutannya sudah sama terus dan bisa dihitung berapa jumlahnya. Nah kemudian tinggal di sini dituliskan SMA asal. Ya, SMA asalnya berapa? SMA Al-Hasra sama SMAN 1 Singaparna. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan kurang panjang ya. Ini kayaknya kategori dibikinnya rata kiri aja. Nah, terus saya mau dikasih jarak Bu biar kelihatan. Nggak apa-apa, tadi kan kelewatan ya. Insertnya bottom. Nah, di sini. Tuh, tinggal ditulis misalnya yang dari Al-Hasranya ada 55 misalnya. Singaparnanya ada 56. Nah, maka 55 dari 111 berapa persen sih? 56 dari 111 berapa persen? Begitu caranya. Nah, kemudian di bawah tabel 1 ini silahkan dibikin interpretasi ya. Nah, tabel 1 ya menggambarkan atau pada tabel 1 dapat dilihat bahwa gitu. Selak saya sorry. Ini 2 nih. Ini fontnya masih 10. Kita benarin jadi 12. Nah, pada tabel 1 dapat dilihat bahwa berdasarkan umurnya, berdasarkan kategori umur responden, paling banyak responden berumur berapa? 18 tahun. Berapa persen sih? 48,6%. Gitu, Sret, gitu ya. Terus kamu ceritain dan seterusnya. Begitu teman-teman, itu cara melakukan interpretasi. Jadi tadi ada teori yang saya jelaskan tentang penulisan bagian hasil, kemudian cara menyajikan tabel, ya, terus cara mengopi atau menerjemahkan hasil dari hasil dari responses di bagian Google Form, bagaimana kita menginputnya ke dalam bentuk tabel, sudah saya ceritakan. Lalu bagaimana cara merapikan Excel yang sudah terlanjur dia jawaban terbuka. Silakan dirapikan dulu, diseragamkan. Karena sampelnya tidak terlalu banyak ya, yang 100-an, maka menurut saya tidak berat untuk dirapikan oleh teman-teman. Sama juga kayak gini, kota tempat tinggal, kalau misalnya dia tidak begitu bermasalah urutannya, cuman beda kapital doang, ini nggak apa-apa. Tapi kalau kayak gini, Depok, ada Jakarta, ada Tasikmalaya, Depoknya ada yang pakai kota, ada yang enggak. Nah ini kan jadinya dia loncat-loncat, harusnya kan dia satu kelompok. Ini perlu kamu rapikan, gitu. Yang namanya Depok, dibenerin dulu. Kayak gitu ya, itu caranya. Karena kita cuma mau lihat persentasenya saja. Nah, lalu diinterpretasikan
caranya kamu urutkan dari yang proporsinya atau yang persentasenya paling besar, kemudian menurun ke bawah. Gitu, sampai ke yang paling kecil persentasenya. Seperti itu. Dan tolong usahakan hanya ada 2 tabel saja. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya adalah diberikan jarak aja antar variabel. Ini umur, kemudian di jarak satu kolom, dikasih jarak 1 kolom, terus ini SMA asal. Nanti kalau kamu mau nambahin lagi, tinggal di tab aja, tab lagi sekali. Setelah SMA asal, kelompoknya si Fitri ini ada kota tempat tinggal, berarti kota tempat tinggal, gitu. Terus misalnya Depok, kemudian Tasikmalaya, sama apa lagi? Itu ya, ada Jakarta juga. Nah, mungkin nanti dipisahin Jakarta yang atas, karena Depok sama Tasik kan masih satu provinsi. Ya terserahlah diurutkan sesuka hati, silahkan. Terus persentasenya berapa. Jadi ini karakteristik yang informasi umum tentang si respondennya. Tabel keduanya adalah baru tabel gambaran variabel utama yang kita tanyakan. Ya, yang kayak gini. Nah, terus kalau misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, gimana Bu? Ini kan cuma angka doang. Nah, kamu perlu lihat kembali ke pertanyaannya. Kayaknya ini frekuensi deh ya, kalau pertanyaannya si Ina. Tidak pernah sampai selalu, berarti misalnya, berarti Bu nanti kita manjang ke bawah dong tabelnya. Iya nggak apa-apa manjang ke bawah. Ini hitungannya satu tabel. Jadi kita tidak menyalahi aturan. Misalnya ada pertanyaan, seberapa sering mengonsumsi makanan manis dan berlemak? Berarti kalau kita Indonesiakan ke bahasa yang lebih sederhana adalah frekuensi. Ya nggak sih? Frekuensi konsumsi manis dan berlemak. Gitu ya. Konsumsi makanan atau gini. Nggak usah pakai frekuensi biar nggak kepanjangan. Jadi teman-teman dilatih untuk menyederhanakan pertanyaan dalam nama variabel ya. Nih, konsumsi makanan manis dan berlemak. Di sini urutannya dari apa? Berarti urutannya dari 1 dulu, tidak pernah ya. Tidak pernah. Kemudian kadang-kadang, kemudian sering, sama selalu. Itu ya. Ini cara membuatnya. Terus tadi saya sarankan, tadi saya sarankan ini dibikin mendatar saja, rata kiri. Kok dia ikut sih? Nah, dibikin rata kiri saja. Terus ini supaya rapih, karena bagian variabelnya ini dia panjang. Nah, gini. Supaya nggak ada jeda antar kategori. Tinggal ditulis N-nya berapa, persentasenya berapa. Seperti ini, teman-teman. Jadi, tips untuk interpretasi tabel adalah urutkan, membaca, atau interpretasi berdasarkan persentase yang paling besar hingga yang paling kecil. Gitu ya, cara menginterpretasikannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Sudah jam 10 kurang 2 menit. Ibu, nanti ini diedit atau upload ulang Bu di G Drive? Apanya tuh? Ini hasilnya. Oh, diupload ulang ya? Maksudnya bedanya diedit sama diupload ulang? Maksud saya satu file saja sama yang kemarin. Ya. Sama yang kemarin pendahuluan dan metode, di bawahnya adalah bagian hasil. Jadi kan di atasnya kan sudah ada judul ya kan, sudah ada pendahuluan, sudah ada metode kan. Nah, ini bagian hasilnya. Gitu. Ya. Ini bagian hasilnya di sini. Nah,
jangan awali bagian hasil dengan tabel. Jadi boleh interpretasinya dulu, baru tabelnya di bawahnya. Terus kan ini mungkin dalam interpretasi kamu bisa bikin 2, 3, atau 4 paragraf. Nah, paragraf-paragraf itu boleh dilengkap-lengkap di bawahnya tabel, boleh. Jadi pokoknya tampilannya dibikin semenarik mungkin gitu ya. Jangan berdempetan antara tabel 1 sama tabel 2 nih, perlu dijeda sama interpretasi. Seperti itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya. Mm-mm. Jadi kan dari kuesioner yang kita bikin, itu semua pertanyaannya harus kita masukin ke tabel atau yang menurut kita penting aja gitu, yang paling berpengaruh? Semuanya. Data yang disajikan selain identitas seperti nama lengkap ya, itu nggak usah. Gitu. Berarti semua pertanyaan Semua pertanyaan. Iya, makanya kan kemarin sempat saya sederhanakan ya. Ada yang perlu dibuang, ada yang bisa dipakai gitu. Jadi semua pertanyaan dimasukkan saja. Ya, jadi nanti tabelnya panjang kan? Nggak apa-apa. Kalau emang ternyata Bu panjang sekali, saya harus bikin 3 tabel, nggak apa-apa bikin 3 tabel. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanya? Ini saya upload di materi, ya, di materi penulisan ilmiah ya. Template hasil. Nih ya, ada di sini. Silakan kamu bisa tiru. Template tabelnya boleh di-copy aja, tinggal diganti ininya, diganti isinya saja. Gitu ya. Sudah selesai, sudah jam 10. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti ini saya sambil koreksi. Yang punyanya Fitri, saya kirim yang sudah saya coba edit. Bukannya curang ya. Enak banget Fitri udah dieditin gitu kan, yang lain belum. Enggak, ini cuma contoh sebenarnya. Kok nggak bisa? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu, kan kemarin kan yang file itu kan digabungkan Bu ya. Nah, terus kata Ibu kan diedit di G Drive ya, tapi itu hasilnya berantakan Bu. Itu gimana Bu? Maksud saya begini, maksud saya itu kan kamu download lagi tuh, atau kamu bikin di file yang kamu punya lah gitu ya, yang di laptop masing-masing. Nah, yang sudah kamu upload kemarin, yang sudah saya kasih masukan, itu kamu hapus aja, kamu buang, kamu upload satu file aja gitu, Hairunisa. Maksud saya. Oh, jadi upload ulang lagi ya Bu? Maksudnya entah terserah caranya mau seperti apa, intinya jangan ada banyak file yang diupload di dalam folder gitu. Jadi kalau misalnya mau replace atau mau mengganti, silakan yang itu dibuang dulu terus upload yang baru, nggak apa-apa gitu ya. Oh gitu ya. Tapi sesuai sama masukan yang saya kasih. Jadi kan ada note-note yang saya kasih tuh. Nah, note-note yang saya kasih kalau sudah diperbaiki di resolve aja gitu supaya komen-komennya nggak hilang. Ya. Iya Bu, makasih Bu. Gitu. Jelas ya caranya ya? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jam 10:02. Sudah cukup jelas menurut saya ya. Terus bagaimana tugas selanjutnya? Ini karena memang mingguan, silakan untuk minggu berikutnya berdua bekerja sama untuk menginterpretasi. Dibagi saja tugasnya ya. Siapa yang bikin yang bagian mana, siapa yang mengerjakan bagian mana. Supaya nanti tinggal digabungkan lalu diupload kembali ke dalam folder yang sudah disediakan. Seperti itu. Kapan dikumpulkannya? Tanggal 25 itu kan jadwal sebenarnya kita itu hari Rabu dan Kamis ya. Kalau misalnya Kamis, nanti saya ngobrol dulu deh sama PJ dua-duanya ya, Alvina sama Syarifah. Karena saya pengennya kelasnya digabung saja, supaya saya nggak ngejelasin 2 kali gitu. Ini kan sama aja kan, penjelasannya sama, jadinya semuanya seragam gitu. Dan rekamannya juga saya upload 1 kali, silakan disimak bareng-bareng. Kalau emang ada yang mau ditanyakan nanti selama mengerjakan tugasnya by WhatsApp ke saya, nggak apa-apa, insya Allah saya jawab. Nah, tanggal 18 ini
tanggal 25 hari Jumat depan saya ada jadwal vaksinasi. Jadi saya rencanakan kalau Jumat kalian kosong tuh dua-duanya kan. Nah, cuman saya ada jadwal vaksin di kampus, jadi kayaknya nggak bisa. Maka nanti kita akan tentukan harinya mungkin antara Rabu atau Kamis yang kalian berdua kelasnya dua-duanya kosong aja. Gitu ya. Silakan nanti PJ-nya tolong dikasih tahu ke saya. Terus di WhatsApp ke saya yang tidak hadir hari ini siapa ya? Dari kelas A dan kelas B supaya bisa saya absenkan. Karena absennya kan settingannya masih Rabu dan Kamis ya. Jadi teman-teman nggak bisa ngisi. Gitu. Mungkin itu saja, semoga yang dijelaskan hari ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatannya ya, jangan keluyuran. COVID-nya lagi naik lagi, lebih cepat menular, varian yang baru. Kalau nggak penting-penting amat jangan keluar rumah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Saya tutup ya. Ya, Bu.